Dosa-dosa dan kebohongan para penguasa Indonesia terhadap bangsa Papua. Sampai kapan penguasa Indonesia berhenti berbohong kepada bangsa Papua, masyarakat Indonesia dan internasional? Oleh Gembala Dr. A.G. Socrates Yoman, Ma. Ada beberapa dosa dan kebohongan para penguasa kolonial modern Indonesia yang berwatak rasis, fasis, kriminal, barbar, dan kejam yang berbudaya militeristik dari waktu ke waktu dalam menghadapi rakyat dan bangsa Papua. 1. Dosa dan kebohongan melalui Otsus nomor 21 tahun 2001. Otsus itu solusi politik bukan solusi kesejahteraan, karena ketika rakyat dan bangsa Papua menyatakan keluar dari Indonesia untuk berdiri sebagai bangsa merdeka dan berdaulat, maka Otsus nomor 21 tahun 2001 lahir sebagai win-win solution antar Papua Indonesia. Tapi, semua pasal-pasal krusial Otsus dihilangkan oleh penguasa Indonesia dan Otsus dibuat ompong, tidak ada taring. Dan juga, dalam era otonomi khusus basis militer meningkat dan diikuti pelanggaran HAM juga meningkat. Karena itu otonomi khusus dinyatakan gagal total dari rakyat Papua sebagai pihak korban, rakyat Indonesia dan komunitas global. Otsus nomor 21 tahun 2001 dibuat tidak ada taring dan gigi melalui Otsus Jilid 2 yang rasis dan fasis dengan UU nomor 2 tahun 2021. Kejahatan Indonesia sebagai bangsa kolonial Firaun modern benar-benar terlihat dari Otsus Jilid 2 ini. 2. Dosa dan kebohongan melalui UP4B. Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan PP Presiden RI nomor 65 tahun 2011 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat UP4B tertanggal 20 September tahun 2011. Dan Letnan Jenderal Bambang Darmono dipercayakan sebagai Ketua UP4B. Pertanyaannya ialah mengapa Presiden mengeluarkan PP Presiden RI nomor 65 tahun 2011 tentang UP4B? Jawaban dari pertanyaan ini, pada tahun 2011 suara yang menyatakan tentang kegagalan pelaksanaan otonomi khusus di Papua begitu nyaring dan meningkat tajam serta dukungan untuk dialog antara Papua Indonesia signifikan datang dari rakyat Papua, Indonesia, dan negara-negara asing pendukung pelaksanaan Otsus di Papua, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa dan PBB. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Ibu Hillary Clinton mendukung dialog damai antara Papua Indonesia. Untuk menghalangi dan menghindari atau lebih tepat untuk membohongi negara-negara asing yang menyatakan Otsus gagal dan mendorong dialog Papua Indonesia, maka PP Presiden nomor 65 tahun 2011 dibuat sebagai topeng atau tameng Indonesia supaya tidak terjadi dialog Papua Indonesia. Itu terbukti dengan Bambang Darmono berkeliling luar negeri, terutama berbicara di PBB, bahwa UP4B adalah solusi dari kegagalan Otsus nomor 21 tahun 2001. Dari ini terlihat para penguasa Indonesia membohongi rakyat Papua, Indonesia dan komunitas global. 3. Indonesia pernah menghalangi rencana kunjungan MSG ke Papua. Bagian ini, Dr. Ibrahim Peyon dengan tepat mengatakan tentang penguasa Indonesia menghalangi rencana kunjungan utusan negara-negara Melanesia ke Papua. Dulu, pada waktu delegasi MSG, Melanesia Spearhead Group, mendesak Indonesia untuk sebuah kunjungan ke Papua, Presiden Jokowi pernah terima tim 14 di Istana Negara, kemudian Pater Dr. Neles Tebay dan Menko Polhukam kala itu, Wiranto ditunjuk untuk mengatur dialog tersebut. Tujuannya adalah untuk menghalangi kunjungan delegasi MSG ke Papua, dan akhirnya dialog itu tidak jalan hingga akhir hidup almarhum Dr. Neles. Pater dan timnya telah berjuang dan berusaha keras namun tidak ada niat baik Indonesia atas agenda tersebut. Ini menunjukkan kebohongan, dan akal-akalan Indonesia untuk hambat agenda kunjungan MSG dan PIF ke Papua. Kini pola yang sama sedang mengulang kembali. 4. Komnas HAM RI, Dialog Indonesia dengan OPM. Komnas HAM didirikan oleh negara dan dibiayai oleh negara dan milik negara dan kerja untuk kepentingan negara. Karena itu, tidak layak menjadi mediator untuk dialog damai Papua Indonesia dalam upaya penyelesaian akar sejarah konflik yang kronis hampir lebih.